Shalom saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel Saudara Rohani, channel yang memberikan renungan rohani Kristen. Selamat pagi, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Selamat datang di renungan rohani pagi hari ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan, kalau aku boleh menghirup udara segar dan menjalani aktivitasku seperti biasanya. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa, amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Ulangan 2 ayat 7. Sebab Tuhan, Allahmu, memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Ulangan 2 ayat 7, mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Rahmat Allah di Sepanjang Perjalanan, ditulis oleh Kenneth Peterson. Topiknya adalah Rahmat Allah di Sepanjang Perjalanan. Kota berdebu bernama Hawaii. Mengapa di Arizona, barat daya Amerika Serikat, AS, berjalan menyeberangi negara bagian akan membawa Anda tiba di kota uncertain, tidak pasti, di Texas. Jika menuju ke arah timur laut, Anda dapat beristirahat di kota Dismal, suram, di Tennessee. Akhirnya, Anda akan tiba di tujuan Anda, kota Panik, di Pennsylvania. Kota-kota bernama unik itu benar-benar ada di AS. Sekalipun rute tersebut mungkin tidak menarik untuk Anda tempuh. Terkadang perjalanan hidup kita terasa seperti melintasi kota-kota tadi. Kita pun dapat ikut merasakan beratnya perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Ulangan 2 ayat 7, memang hidup bisa terasa sulit untuk dijalani. Namun, apakah kita juga melihat persamaan lainnya? Kita sering membuat rencana kita sendiri dan berjalan menjauhi rencana Allah. Sama seperti orang Israel, kita juga sering bersungut-sungut tentang kebutuhan hidup kita. Bilangan 14 ayat-ayat. Dalam keluh kesah sehari-hari, kita juga sering meragukan maksud Allah. Kisah bangsa Israel berulang kali menjadi kisah hidup kita sendiri. Allah meyakinkan kita bahwa jika kita mengikuti jalannya, Dia akan membawa kita ke tempat yang jauh lebih baik. Dia akan memenuhi kebutuhan kita, dan kita tidak akan kekurangan apapun. Namun, meski sudah mengetahui hal itu, kita sering gagal melakukannya. Kita perlu kembali mengikuti peta perjalanan yang digariskan Allah. Jika Anda menjelajah lebih jauh dari kota Panik tadi,
Dalam 6 jam Anda akan tiba di kota Assurance, jaminan, di Virginia Barat, ketika kita mengizinkan Allah yang menuntun dan memimpin. Mazmur 119 ayat 35. Kita akan menjalani hidup dengan penuh sukacita. Itulah jaminan yang mulia. Tanpa rahmat dari Allah sendiri, apalah arti dari kehidupan yang tidak berarti karena berkat dan segala kemuliaan tidak ada di dalam diri? Kualitas hidup jelas akan berkurang tanpa adanya campur tangan Allah di setiap kehidupan. Selamat hari Minggu, semoga ibadah hari ini dapat berjalan sempurna. Amin. Marilah kita renungkan, pernahkah Anda memilih berjalan mengikuti peta perjalanan Anda sendiri daripada peta perjalanan Allah? Masalah apa saja yang Anda keluhkan di sepanjang jalan itu? Hal ini patut kamu ketahui. Ketika Musa memimpin umat Israel menuju Kanaan, mereka harus melewati tanah yang diduduki bangsa Edom dan Moab. Kedua bangsa itu menentang Israel, tetapi Allah melarang umatnya untuk melawan mereka atau mengambil alih tanah mereka, karena mereka masih bersaudara. Bangsa Edom adalah keturunan Esau, Kejadian 36 ayat 9, dan bangsa Moab itu keturunan Lot. Ketika kira-kira 2 juta orang Israel bergerak melintasi daerah Edom, Allah bahkan memerintahkan mereka untuk membayar bangsa Edom, saudara mereka, untuk makanan dan air yang telah mereka konsumsi. Ulangan 2 ayat-ayat sampai 6. Kasih karunia Allah bagi bangsa-bangsa yang memusuhi umatnya terlihat dalam ketentuan yang diberikannya bagi orang-orang Edom dan orang Mesir di dalam hukum Taurat, dengan memberi mereka kesempatan untuk menyembahnya juga. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat menjadi hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita,
dan memberi kedamaian di hati kita.